Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat untuk mendengarkan kajian Islami Ahad Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Al-Ikhwan. Adapun penceramahnya adalah Kiai Haji Syihabuddin Ahmad dengan tafsir Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita buka ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الشيخ المفسر رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وبعلومه في الدارين آمين. Kita lanjutkan bacaan kita. Masih sedikit mengenai kiblat, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Mekah kembali, Ka'bah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Sadaqallahul azim. Mereka orang-orang Yahudi yang diharapkan ketika Nabi hijrah ke Madinah supaya ikut masuk Islam, ternyata mereka tidak terpengaruh oleh menghadapnya Nabi dari Baitullah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dalam jangka kurang lebih 1,5 tahun kembali lagi atas perintah Allah untuk tidak usah lagi berkiblat ke Baitul Maqdis, tetapi kembali ke Masjidil Haram. Dan mereka ada sebagian kecil yang ikut. Yang terkenal adalah Abdullah bin Salam, orang Yahudi yang ikut Nabi masuk Islam. Tapi sebagian besar tetap menentang. Gak ada pengaruhnya perpindahan kiblat itu. Akhirnya oleh Allah diperintahkan untuk kembali sholat menuju atau menghadap ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Kita lanjutkan sekarang. Wala in ataita, dan sungguh apabila engkaunya Nabi Muhammad mendatangkan kepada siapa? Alladzina utul kitaba, mendatangkan kepada ahlul kitab. Ahlul kitab kita tahu Yahudi, Nasrani yang megang kitab Taurat dan Injil. Itu ahlul kitab. Kalau engkau datangkan kepada mereka bikulli ayatin, dengan semua mukjizat, semua ayat, semua mukjizat. Tidak hanya perpindahan kiblat, apapun kalau engkau datangkan mukjizat dari Allah,
ma tabi'u qiblataka, pasti mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Biar kamu pindah ke Baitul Maqdis, pindah lagi ke Masjidil Haram, tidak akan mereka ikut. Jadi itulah pesan Allah. Jadi Nabi tidak usah gelisah. Itu sebagai ujian kepada Rasul sebagai pendakwah. Yang dihadapi beliau memang orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Kalau kita sekarang berdakwah enak, orang Islam semua. Nabi ketika jadi Rasul di Mekah orang musyrik semua. Cuma keluarga dekat saja yang pertama-tama menerima Islam. Jadi dakwah sekarang sudah sesama orang Islam, jadi tidak begitu berat seperti Nabi. Nah ini Allah menghibur Nabi, seandainya engkau datangkan kepada mereka semua apa saja mukjizat, pasti mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, nggak akan mengikuti kiblat yang kau menghadap kepada Allah pada setiap sholat. Sebaliknya, wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu juga tidak akan mengikuti kiblat mereka. Mereka nggak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau juga wahai Muhammad tidak akan mengikuti kiblat mereka. Kita lihat tafsirnya. Artinya, wallahi demi Allah. Di dalamnya tadi lam sumpah. Lain, demi sungguh, apabila engkau mendatangkan kepada ahlul kitab dengan semua ayat, semua mukjizat, mereka akan mengikuti, nggak akan mengikuti. Jadi tafsirnya wallahi demi Allah, la in ji'tal yahuda wan nasara, seandainya sungguh apabila engkau mendatangi kepada orang Yahudi dan Nasrani, mendatangkan apa? Bikulli mu'jizatin, dengan semua mukjizat, ansidqika, untuk membenarkan engkau, fi amril qiblati, tentang urusan kiblat, mattaba'uka ya Muhammadu, mereka enggak akan ngikut padamu wahai Muhammad. Wala sallu ila qiblataka, dan mereka enggak akan sholat menghadap kiblat yang kamu lakukan. Jadi 1,5 tahun kurang lebih, atau 18 bulan beliau menghadap Baitul Maqdis di Madinah, mereka enggak mau. Bahkan Allah bersumpah, apapun mukjizat yang didatangkan untuk membenarkan engkau supaya menghadap kiblat, mereka enggak mau. Itulah kemudian Nabi mohon pada Allah supaya pindah lagi. Ini enggak ngaruh sama sekali menghadap kiblat, yang tujuannya memang supaya mereka Yahudi, Nasrani, orang di Madinah mengikuti kiblat Nabi. Kemudian kamu juga tidak akan mengikuti kiblat mereka. Artinya apa? Ay walasta anta bimuttabi'in qiblatahum ba'da an hawwalakallahu anha. Kamu juga tidak akan mengikuti kiblat mereka, yaitu Baitul Maqdis, sesudah Allah rubah kembali ke Masjidil Haram. Kamu akan tetap di Masjidil Haram. Ini penegasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya Yahudi, Nasrani nggak mau ikut kiblat kamu, sudah dipindahkan Baitul Maqdis tidak mau ikut, apalagi ke Masjidil Haram nggak ikut. Bukan hanya itu, kata Allah berikutnya, wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'din, dan tidak pula sebagian mereka antara Yahudi dan Nasrani, mereka Yahudi Nasrani tidak mau ikut kepada kiblatmu
di antara mereka saja, Yahudi dan Nasrani, itu tidak akan mengikuti sebagian kiblatnya dengan sebagian yang lain. Orang Yahudi nggak akan ikuti kiblat Yahudi, orang Nasrani nggak akan ikut kiblatnya Yahudi. Apalagi kepada Nabi. Jadi mereka sepakat dua kaum ini untuk menolak kiblatnya Nabi, tetapi di antara mereka pun tidak sepakat. Orang Yahudi nggak sepakat dengan kiblatnya Nasrani nggak sepakat dengan kiblatnya Yahudi. Sebab di dalam ayat yang sudah kita baca dulu, mereka mengatakan, kata Yahudi, orang Nasrani itu nggak ada apa-apanya. Kata Nasrani, Yahudi itu nggak ada apa-apanya. Antara mereka juga di sini disebutkan mereka satu sama lain tidak akan mengikuti kiblat mereka. Tafsirnya, ai innan nasara, sesungguhnya orang Nasrani, la yatsba'una qiblatal yahudi, enggak akan mengikuti kiblatnya Yahudi masing-masing. Kama annal yahuda la yatsba'una qiblatan nasara, sebagaimana orang Yahudi pun tidak akan mengikuti kiblatnya Nasrani. Di antara mereka pun kenapa? Lima bainahum minal adawati wal khilafis syadidi, karena di antara mereka saja, antara Yahudi dan Nasrani, itu permusuhan dan perbedaan pendapat yang sangat jauh. Sangat. Ma'annal kula, beserta sesungguhnya dua-duanya, Yahudi dan Nasrani, itu min Bani Israel, dari Bani Israel, dua-duanya. Yahudi, Nasrani, Bani Israel. Karena keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak keturunan Nabi Ibrahim. Itu Yakub, sudah saya jelaskan. Yakub itu aliasnya Israel. Ya, anak Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aid, Musa, Harun dan seterusnya sampai Isa, itu Bani Israel, anak keturunan dari Nabi Yakub. Bani anak-anak Israel. Nah, kalau Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim juga, cuma dari Nabi Ismail. Nabi Ibrahim punya istri dua, satu Siti Sarah yang tidak melahirkan, kemudian nikah lagi dengan Siti Hajar, melahirkan Ismail. Dibawa Nabi Ismail atas perintah Allah ke Ka'bah, ke Mekah. Nah, jadi Nabi Ibrahim kemudian kembali meninggalkan Siti Hajar dan bayi Ismail ditinggalkan begitu saja atas perintah Allah. Mereka hidup berdua dalam tanah yang gersang. Mekah itu panas, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian pulang ke Palestina, ketemu Siti Sarah, istri yang tuanya. Kemudian hamil. Umurnya udah 90 hampir 100 tahun hamil atas izin Allah. Lahirlah Ishak. Jadi Ishak dan Ismail saudara, satu bapak, lain ibu. Nah, dari Ishak inilah menurunkan Nabi Yakub. Nah, dari Nabi Yakub itu turun keturunan sampai Nabi Isa sampai seterusnya. Jadi dua-duanya Bani Israel. Ribut juga. Orang Yahudi nggak mengakui Nasrani, Nasrani tidak mengakui Yahudi. Makanya ketika Nabi Isa mau dibunuh, itu yang membunuh orang Yahudi. Dia nggak senang dengan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa diangkat oleh Allah, nggak jadi dibunuh. Jadi yang disalib itu kata Allah adalah si Yahuda, komandannya yang menangkap. Pas keluar persis Allah jadikan wajahnya, perilakunya semuanya seperti Nabi Isa. Sehingga ditangkap oleh anak buahnya, kemudian disalib, disalib. Allah tegaskan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ini menurut Islam. Kata Allah, mereka tidak membunuh Isa. Mereka tidak menyalib Isa, tetapi yang dibunuh dan disalib adalah orang yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit.
Itu menurut Islam. Nah, jadi mereka antara Yahudi dan Nasrani berkelahi terus, sama-sama Bani Israel. Tapi untuk menghadapi Nabi Muhammad yang orang Quraisy, mereka bersatu. Bersatu, satu musuh. Yahudi memusuhi Nabi, Nasrani juga memusuhi Nabi. Begitulah kehidupan manusia. Kalau musuhnya sama, dia akur. Tapi setelah musuhnya nggak bisa diganggu, mereka juga saling bertengkar. Nah, jadi kata Allah, bukan hanya mereka tidak akan mengikuti kiblat, di antara mereka saja satu sama lain tidak mengikuti kiblat mereka. Yang kedua, tadi yang pertama, kalau engkau datangkan mukjizat kepada mereka apapun, mereka nggak akan mau nurut. Yang kedua, wala in ittaba'ta ahwa'ahum mimba bima ja'aka minal ilmi, dan demi sungguh apabila engkau mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti nafsu mereka supaya engkau terus menghadap Baitul Maqdis, itu antara lain itu dari tafsirnya. Maja'aka minal ilmi, setelah datang mimba di maja'aka minal ilmi, setelah datang kepadamu pengetahuan. Kita lihat, wala in farrada wa qaddara annaka sayartahum ala ahwaihim, dan demi sungguh apabila engkau mengikuti mereka, sesungguhnya menurut kemauan mereka itu ala ahwaihim, atas nafsu mereka. Kalau engkau ikuti hawa nafsu mereka, wa yuhibbunahu, dan engkau mencintai mereka, berarti mengikuti Yahudi mencintai mereka, ba'da wuduhil burhani, setelah jelasnya burhan, bukti-bukti, alladzi ja'aka bi tariqil wahyi, yang telah datang kepadamu dengan jalan wahyu. Engkau sudah dapat wahyu, kau harus pindah ke sana, kembali ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Jangan kau ikuti nafsu mereka. Mereka terus berusaha untuk kamu jangan pindah. Itu nafsu mereka, keinginan mereka. Itu juga jangan kau ikuti. Kalau kau ikuti, padahal sudah jelas perintah Allah pindah lagi ke Masjidil Haram. Ini nggak mungkin dari kalau saja. Kalau engkau ikuti, apa? Innaka idzal laminaz zalimin, sesungguhnya engkau kalau begitu, kalau mau mengikuti mereka, hawa nafsu mereka, laminaz zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Nabi dianggap zalim oleh Allah kalau mau mengikuti nafsu mereka, supaya Nabi Muhammad dan pengikutnya tetap menghadap Baitul Maqdis ketika sholat. Jangan ikut, itu nafsu, keinginan mereka. Aitakunu mimman irtakaba afhasaz zulmi, bahkan kalau engkau mau ikut dengan keinginan mereka, itu termasuk perbuatan yang sangat zalim, seburuk-buruk zalim. Zalim itu udah buruk, tapi afhash, paling buruknya zalim. Kalau kamu mau mengikuti lagi, sudah sana Allah perintah untuk pindah ke Baitul Maqdis, pindah ke Masjidil Haram, mengikut lagi ke sana, itu kamu termasuk orang yang seburuk-buruk zalim. Itu, tapi itu jelas tidak mungkin, karena ini seandainya kalau engkau mengikuti. Baik. Kita lanjutkan. Jadi sinilah bahwa Yahudi Nasrani ketika menghadapi musuh yang satu kompak, yaitu memusuhi Nabi kita Muhammad SAW. Tapi karena nggak ada ngaruh, tidak berhasil memusuhi, membahayakan Nabi, mereka akhirnya antara mereka juga saling bermusuhan, dan sangat keras permusuhan itu. Ayat berikutnya, alladzina atainahumul kitaba. Ini menjelaskan tentang
bagaimana pengetahuan ahlul kitab terhadap nabi kita, pengetahuan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, alladzina atainahumul kitab, adapun orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, yaitu Taurat, Injil, Yahudi, Nasrani. Ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi Muhammad, mengenal dengan sangat kenal. Siapa Nabi Muhammad? Sejak zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa itu mereka Bani Israel kenal banget siapa yang Muhammad. Walaupun orangnya belum ada, belum lahir, tapi mereka sangat kenal. Kayak apa kenalnya kata Allah? Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kita kalau punya anak kita kenal benar. Namanya kita tahu, siapa dia, kelakuannya kita tahu. Itu sebenarnya mereka kenal Nabi Muhammad walaupun orangnya belum lahir, karena di dalam Taurat dan Injil itu lengkap sifat-sifat Nabi yang bakal lahir nanti di akhir zaman. Ada tercantum di dalam kitab Taurat dan Injil. Siapa itu Nabi yang Allah akan utus di akhir zaman nanti. Gitu ya. Pengetahuan kita, pengetahuan mereka, pengenalan mereka terhadap Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Seorang ayah, ibu pasti kenal banget anaknya, apapun sifatnya, perbuatannya, segala macam. Begitu juga terhadap Nabi Muhammad yang orangnya belum lahir, mereka sudah kenal karena di sana tercantum dalam Taurat dan Injil. Udah kenal banget bahasa kita. Kita lihat tafsirnya. Alladzina atainahumul kitaba, adapun orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab, yaitu al-Yahud wan Nasara, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya'rifunahu, mereka sangat mengenal Nabi, kama ya'rifuna abnahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Artinya ya'rifuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'rifatan lam tira'a fiha, pengenalan yang tidak ada keraguan di dalamnya, benar-benar kenal. Kama ya'riful wahidu minhum waladahu ma'rifata yaqinin, sebagaimana mereka satu sama lain, orang-orang Yahudi Nasrani itu mengenal anak-anaknya dengan pengenalan yang yakin anaknya. Itu juga harusnya mereka sudah kenal kepada Nabi Muhammad ketika Taurat diturunkan dan Injil diturunkan. Tetapinya wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, dan sesungguhnya sekelompok di antara mereka, kelompok fariqan, kelompok la yaktumunal haqqa, pastilah mereka menyembunyikan kebenaran. Kebenaran yang ada di Taurat dan Injil, sifat-sifat Nabi Muhammad yang bakal lahir, itu disembunyikan. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka tahu bahwa di dalam Taurat Injil itu ada sifat-sifat yang Nabi bakal lahir, tapi disembunyikan oleh mereka. Nggak dikasih tahu sama umatnya. Kenapa? Karena iri hati. Maknya mereka Nabi terakhir itu yang ada sifat-sifatnya di dalam Taurat Injil dari Bani Israel, dari kelompok mereka. Ternyata di situ dari Quraisy, orang Mekah. Jadi Muhammad itu orang Quraisy, maka suku yang lain. Itu iri hati. Jadi ada iri hati dari mereka. Kenapa yang diangkat Rasul yang terakhir itu bukan dari Bani Israel, tetapi dari suku Quraisy yang ada di Mekah. Itu antara lain.
Jadi itulah mereka menyembunyikan. Sebenarnya ada 3 kelompok orang Yahudi, Nasrani yang mendapatkan sifat-sifat Rasul. Pertama, mengetahui dan membenarkan. Ada kelompok yang tahu di dalam Taurat ada sifat-sifat Rasul yang bakal lahir. Kemudian membenarkan. Di dalam Yahudi disebut Abdullah bin Salam. Dia Yahudi yang tahu, dia yakin betul di dalam Taurat disebutkan tentang sifat-sifat Nabi lahir. Nah, pas Nabi lahir ternyata persis yang ada dalam Taurat, maka dia masuk Islam di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Masuk Islam. Kalau Nasrani yang dikenal ya, itu ketika Nabi Muhammad berdagang ikut pamannya Abu Thalib ke Syam, ke Palestina, Syria sekarang. Nah, beliau dagang sama pamannya Abu Thalib sekitar umur 13 tahun. Nah, kemudian beliau berdagang, setelah berdagang sudah habis laku duluan, beliau duduk di satu tempat nunggu pamannya dan kafilah yang lain selesai berbisnis. Lalu dilihat oleh seorang rahib pendeta Nasrani. Dia lihat, ini biasanya yang duduk di sini ini calon nabi. Sebab beliau duduk itu di atasnya ada pohon. Kalau matahari di sini pohonnya nunduk. Jadi Nabi nggak kena sinar matahari. Makin ke atas dinaungi terus sama pohon. Pohonnya elastis. Ya. Akhirnya ini di dalam Taurat, di dalam Injil ini orang calon Nabi yang terakhir. Orangnya udah lahir kalau. Akhirnya setelah selesai dagang dipanggil, kamu sama siapa? Saya rombongan paman saya Abu Thalib. Mana itu? Akhirnya datang ke rumah, dijamu oleh pendeta itu. Setelah dijamu, ditanya Abu Thalibnya pamannya, ini anak siapa? Ini anak saya. Benar, iya. Ini bukan anakmu. Kok tahu? Ya pokoknya ini bukan anakku lah. Iya, saya pamannya. Terus siapa namanya? Namanya Muhammad. Kalau dalam Injil namanya Ahmad. Ya, sama Ahmad yang orang terpuji, Muhammad yang dipuji. Makanya Allah bikin nama Nabi Muhammad dengan Muhammad orang yang terpuji, orang yang dipuji. Makanya orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab nggak mau menyebut nama Nabi Muhammad. Berarti kalau dia menyebut Muhammad orang yang terpuji, sedangkan dia nggak muji Nabi. Yang disebut bapaknya, anaknya Abul Qasim, bapaknya Qasim, anak tertua Nabi yang laki namanya Qasim. Jadi mereka tidak menyebut Muhammad karena arti Muhammad orang yang terpuji, orang yang dipuji. Sedangkan mereka memusuhi. Maka dipanggil yang paling tua anaknya, nama anaknya Abul Qasim, bapaknya Qasim. Itu orang saking bencinya. Nah, lalu diterangkan oleh si rahib tadi pendeta. Ini calon Rasul yang terdapat di dalam Injil. Ayahnya kemana? Ayahnya sudah tidak ada. Waktu dia masih dalam kandungan kan? Oh iya. Itu lengkap dalam Injil itu, dalam Injil, dalam kandungan. Kemudian dia lahir dalam keadaan yatim, iya. Dilahirkan kemudian beberapa hari diasuh oleh orang lain, dibawa di kampung, iya. Semuanya lengkap. Nah, ini calon Rasul terakhir. Kalau ketika beliau nanti diangkat jadi Rasul, saya masih hidup, saya akan beriman pada Allah dan kepada
Rasul Muhammad ini. Dia katakan itu, kalau saya masih hidup, berarti dia memang sedang masih beriman. Tetapi karena Nabi diangkat Rasul, dia sudah wafat. Menurut para ulama, dia sudah beriman karena dia meyakini Taurat, Injil yang asli, karena Injil juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meyakini itu, dia termasuk orang yang beriman. Jadi ngomongnya, seandainya saya masih hidup, ketika dia diangkat jadi Rasul, pasti saya akan beriman padanya. Itu yang pertama, kelompok Ahlul Kitab mengetahui dan membenarkan. Kebanyakan yang kedua, mengetahui tapi menyembunyikan. Dalam terjemah-terjemah Taurat, Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tidak ada itu. Sifat-sifat Rasul yang terakhir hilang, disembunyikan sehingga umatnya nggak tahu apa kata pimpinannya, apa kata pendetanya. Itu urusan mereka yang disebut dogma, apakah yang mau masuk akal atau tidak, ikuti mereka, karena sifat itu dihilangkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengetahui kemudian dia percaya, mengetahui, ya. Setelah percaya, mengetahui, mengingkari, oh ini nggak benar. Setelah mengingkari, dia mengubah kitab suci Injil atau Taurat menjadi tidak ada. Kalau tadi ngerti, dia tahu, ya, ini diubah-ubah pada tempatnya. Ini enggak, ini masalah-masalah yang lain itu diubah-ubah. Ada yang dihilangkan, yang kedua menghilangkan, yang ketiga diubah-ubah, seolah-olah itu memang tidak ada ajarannya, dibeda-bedakan. Wallahu alam. Satu diri, belum dikit lagi, ya. Al-haqqu mir rabbika. Jadi Allah tegaskan. Jadi sebagian orang Ahlul Kitab percaya, tahu, membenarkan, ada yang masuk Islam. Kedua, mengetahui dan menyembunyikan. Kelompok ketiga, mengetahui, sudah tahu, mengingkari, kemudian mengubah-ubah ayat, seolah-olah itu ayat, tapi itu dirubah. Itu sebab kita tahu Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu Allah tegaskan, al-haqqu mir rabbika. Kebenaran hakikatnya itulah dari Tuhanmu. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu, al-haq itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka sekali-kali janganlah kamu menjadi orang yang ragu-ragu. Pindahnya kiblat dari Baitul Maqdis kembali ke Masjidil Haram, ke Makkah, itu dari Allah. Jangan ragu, jangan ikut lagi nafsu mereka supaya kamu balik lagi ke sana. Jangan. Itu al-haqqu mir rabbika. Jadi tafsirnya al-haqqu mir rabbika ay ma auhahu Allahu ilaika ya Muhammadu, apa yang Allah wahyukan kepadamu wahai Muhammad, min amril kibrati, dari urusan kiblat, wad-dini, dan urusan agama yang lain. Urusan kiblat dan urusan agama, huwal haqqu, itulah yang benar dari Allah. Allah menyuruh kamu pindah kiblat, dan urusan agama yang lain, urusan agama, ya, agama Islam maksudnya, itu dari Tuhanmu. Yang dari al-haq itu benar. Fala takunanna minasyakina, jangan kau menjadi, sekali-kali jangan kau menjadi orang yang ragu-ragu. Yakinkan, pindah ke sana, ke dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan urusan-urusan agama Islam itu juga dari Allah. Baik. Likulli wijhatun huwa muwalliha, dan bagi setiap umat, semua umat, Yahudi kayak Nasrani,
atau Islam atau umat-umat yang lain, itu wijhatun, ada kiblat, mempunyai wijhah, mempunyai kiblat, huwa muwalliha, dan dia yang dia menghadapnya dalam ibadah, dia menghadap kemana, itu setiap umat ada kiblatnya. Islam kiblatnya ke Masjidil Haram, mungkin Yahudi masih ke Baitul Maqdis, atau agama-agama langit namanya ya, agama-agama bumi, Hindu, Buddha, itu mungkin kiblatnya lain lagi, bisa ke India, bisa ke Burma dan seterusnya. Itu setiap umat punya kiblat masing-masing di mana dia menghadap ketika ibadah masing-masing. Nah, fastabiqul khairati, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Ini ada dua tafsir. Karena setiap umat itu punya kiblat masing-masing, maka kalian silahkan berlomba-lomba, umat manapun, untuk berbuat kebaikan. Masing-masing berbuat kebaikan. Tafsir kedua, fastabiqul khairat, engkau orang mukmin yang sudah dapat kiblat ke Masjidil Haram, maka berlomba-lombalah antara orang mukmin untuk berbuat kebaikan. Jadi berbuat baik itu berlomba-lomba, disuruh berlomba-lomba, jangan tunda-tunda. Kalau kita lihat Al-Quran, perintah berbuat baik itu tidak setengah-setengah. Ada ayat yang mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin, dan seterusnya. Segeralah, buru-buru, cepat-cepatlah menuju ampunan Allah Tuhanmu, yaitu untuk ibadah. Sari'u, segera. Ada lagi yang paling ekstrim, fafirru ilallah, larilah kamu menuju Allah. Jangan lambat-lambat, lari kalau perlu untuk menuju agama Allah, untuk ibadah pada Allah. Jadi nggak ada santai, ada kesempatan berbuat baik, lakukan. Makanya di sini fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu berbuat baik. Namanya lomba ya saya. Tapi jangan menyentuh yang lain, berlomba-lomba. Ayo, sama-sama mukmin, apapun organisasinya, ayo lomba-lomba berbuat baik. Di Indonesia yang gede, Muhammadiyah sama NU, ayo berlomba-lomba saling berbuat baik. Jangan curang, saling senggol menyenggol. Ayo lomba berbuat baik. Fastabiqul khairat. Jadi ada dua makna berlomba-lomba dalam kebaikan. Mana pertama, di antara umat agama yang manapun silahkan, karena masing-masing punya kiblat sendiri di mana dia menghadap untuk ibadahnya. Ayo berlomba-lomba dalam berbuat baik. Nah, yang kedua tafsirnya, umat mukmin orang Islam ini sudah punya kiblat yaitu Masjidil Haram. Ayo, apapun dia, siapapun dia, ayo berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Masing-masing silakan. Lalu Allah jelaskan, ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Di mana saja kamu berada, di mana saja kamu berada, ya'ti bikumullahu jami'an, niscaya Allah akan mengumpulkan kalian semuanya nanti di padang mahsyar untuk menimbang dan menghitung amal kita. Silakan di dunia ini berbuat baik, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Khususnya orang Islam mukmin, silakan berlomba-lomba, nanti akan dinilai oleh Allah. Umat-umat lain juga berbuat baik, makanya umat lain kan berbuat baik juga. Tapi kalau dia tidak beriman pada Allah, perbuatan baiknya tidak ada ngaruh. Biar dia berbuat baik banget di dunia, perbuatan yang baik-baik, menolong orang dan segala macam, tapi karena tidak ada iman, itu tidak ada nilai. Tapi orang yang beriman, berbuat baik sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Yang sekecil apapun perbuatan baik akan diperlihatkan oleh Allah di padang mahsyar, dan sekecil apapun perbuatan buruk juga akan diperlihatkan oleh Allah. Nah, dari sinilah kemudian Allah nanti di mana saja kamu berada dalam lingkungan agama apapun, atau di mana saja kamu berada dalam organisasi apapun, maka nanti akan Allah kumpulkan di padang mahsyar, semuanya kumpul. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu itu maha kuasa. Gampang saja bagi Allah. Segitu banyaknya umat manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, segitu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Udah syuruk ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita ilmu yang manfaat sehingga kita dapat mengabdi pada Allah dengan sebaik-baiknya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.